Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak baik-baik saja ya di rumah, diberikan kesehatan oleh Allah. Selalu sehat ya anak-anak. Pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan pembelajaran mari kita baca suratul Fatihah. Ya anak-anak, pada hari ini kita akan belajar pembelajaran 5 dan 6. Sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, siswa dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan kata dengan tepat, memberikan saran sebagai pemahaman arti bersatu dalam keberagaman di sekolah, dapat memecahkan masalah sehari-hari yang merupakan berkaitan dengan teman, dapat mengidentifikasi ide pokok dari informasi yang disajikan tentang pertumbuhan dan perkembangan yang mudah. Perhatikan gambar daur hidup kata berikut ya. Selain kupu-kupu, kata juga memiliki 4 tahapan daur hidup, mulai dari telur, berudu atau kecebong, kata muda, sampai kata dewasa. Kata mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda. Daur hidup kata dimulai dari telur berubah menjadi berudu berubah menjadi kata muda yang memiliki ekor, berkembang menjadi kata dewasa. Berarti kata itu mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda, mulai dari telur, berudu, kata muda sampai kata dewasa. Itu disebut metamorfosis sempurna. Karena apa? Mengalami perubahan yang berbeda, mulai dari telur sampai dewasa. Selain bentuknya kecil, telur juga tidak dapat melakukan perlawanan sangat mudah untuk dihancurkan atau bangsa lain. Oleh karena itu, jika telur terancam, maka perkembangan kata pun terancam. Ada hal lain yang ingin kamu tahu tentang daur kata. Antara kamu atau orang untuk menjawabnya. Daur hidup hewan dengan metamorfosis, yaitu daur hidup yang sejak muncul ke permukaan bumi memiliki bentuk tubuh yang berbeda dengan induknya. Berkembang secara bertahap, kata mengalami metamorfosis sempurna, yaitu perubahan bentuk pada serangga di mana hewan muda mempunyai bentuk yang sangat berbeda dengan saat dewasa. Contohnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna yaitu nyamuk, lalat, kupu-kupu, lalat atau lebah, dan lalat. Tadi manakah tahapan yang paling penting menurutmu? Yaitu tahapan yang paling penting adalah telur ya. Tentunya sangat rawan, sangat berbahaya sekali kalau terkena sesuatu ya. Karena itu telur terancam, maka perkembangan kata pun terancam. Tadi juga tentang daur hidup kata ya. Kata itu mengalami metamorfosis sempurna ya, karena perubahan bentuk pada serangga di mana hewan mudanya mempunyai bentuk yang sangat berbeda saat dewasa. Contohnya selain kata yaitu nyamuk, lalat, kupu-kupu, lalat ya. Hari ini kamu sudah belajar tentang pertumbuhan kupu-kupu dan kata. Ada orang yang berani menyentuh kedua hewan tersebut. Ada juga orang yang tidak berani seperti pada gambar berikut yang menghargai perbedaan. Apa saranmu anak-anak agar temanmu dapat saling menghargai atau akan perbedaan keberanian? Ya, kata termasuk hewan yang ditakuti beberapa anak. Terkadang ada siswa yang suka membeda teman. Menggunakan kedua hewan tersebut, sebaiknya jangan menakuti teman dengan hewan tersebut. Kita harus menghargai perbedaan keberanian teman terhadap hewan-hewan. Pentingnya untuk
saling menyayangi dan menghargai agar dapat berteman dengan baik dan disukai semua teman. Apa saranmu untuk lebih berani untuk memegang hewan tersebut? Ya, bagi teman yang takut terhadap hewan seperti katak, sebaiknya dapat lebih berani terhadap hewan tersebut. Katak memang menjijikkan, namun jika kita bisa menyayangi mereka, ketakutan tentunya akan berkurang. Oke, semua hewan itu memiliki keberanian yang berbeda-beda. Kita harus menghargai perbedaan itu. Oke, selanjutnya penyu. Penyu juga itu berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Ya, penyu termasuk hewan yang dilindungi ya karena perburuan liar, karena telur-telurnya itu digunakan untuk dikonsumsi ya, karena sangat jarang sekarang penyu. Makanya pemerintah melindungi hewan penyu. Nah, salah satunya caranya adalah dengan membuat penangkaran penyu ya. Oke, contohnya sebuah penangkaran penyu memiliki 7 bak penyimpanan anak penyu. Setiap bak berisi 130 ekor anak penyu. Berapa banyak anak penyu semuanya? Ya, kita tulis 7 dikali 130, atau sifat pertukarannya bisa ditulis 130 dikali 7. Yang kita hitung satuannya dulu. 0 dikali 7 berapa? Iya, 0. Bilangan dikali 0, 0. 3 dikali 7, iya 21. Satunya yang ditulis, lalu 2 disimpan di atasnya angka 1 ya. Setelah itu 1 dikali 7, ratusannya dikali 1 dikali 7 berapa? 7. Iya, terus simpanannya berapa? Iya 2, berarti 7 ditambah 2 sama dengan 9 ya, jadi hasilnya 900. Oke, selanjutnya ke pembelajaran 6. Pertumbuhan nyamuk. 2 memberikan saran, 3 perkalian bilangan cacah. Oke, pertumbuhan nyamuk. Nyamuk itu memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk ada di atas air. Ketika sudah telur menjadi jentik-jentik ya, jentik-jentik nyamuk. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu pupa berubah menjadi nyamuk ya, itu ada telur, ada jentik-jentik atau pupa ya, pupa telur, jentik-jentik, lalu pupa ya, lalu menjadi nyamuk dewasa. Oke, tahapan perkembangan nyamuk dalam berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit, contohnya nyamuk demam berdarah ya. Penyakit demam mengakibatkan kematian. Banyak lagi penyakit yang ditularkan nyamuk ya. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai atau tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk ya. Kita buat seperti buat poster. Lakukan langkah-langkah kerja berikut. Untuk kelompok 5 orang, diskusikan bersama kelompok yang masih, diskusikan juga sama bagian juga. Satu gambar daun hidup nyamuk, jenis nyamuk ya. Cara pencegahan hal yang dapat dilakukan, tuliskan informasi ya seperti yang ada di gambar. Oke, menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semuanya. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik ya, dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Cobalah berlatih menyampaikan pesan ya. Tulislah saranmu jika tentang kamu melakukan hal dukung ini ya. Kamu melihat seorang anak yang membuang sampah sembarangan, saran yang kamu lakukan sampaikan adalah ya, Adi, janganlah membuang sampah sembarang karena bisa membuat lingkungan kotor dan menyebabkan banjir. Buanglah sampah di tempat sampah. Yang kedua, di sekitar depan rumah teman-teman banyak sampah juga kaleng bekas berisi air hujan. Saran yang kamu lakukan sampaikan adalah ya, Pak, lebih baik kita membersihkan lingkungan rumah Bapak karena banyak sampah yang berserakan. Kaleng bekas yang berisi air hujan akan menjadi sarangnya. Nyamuk itu sendiri menjadi air yang tergenang, lalu kemudian
sebuah rumah sakit setiap hari dikunjungi 130 orang pasien dalam waktu 3 hari. Berapa banyak pasien yang di rumah sakit? Ya, kita ambil 130 dikali 3, 0 dikali 3, 0, 3 dikali 3, 3 dikali 3, 9, 1 dikali 3, 3, 3 lagi 9, selanjutnya 412 dikali 3, 2 dikali 3, 1 dikali 3, 3, 4 dikali 3, iya langsung ditulis 12. 321 dikali 4, satuannya dulu, 1 dikali 4, 4, 2 dikali 4, 8, 3 dikali 4, 12, jadinya 1284. Di rumah dicoba latihan soal. Ya, 1, bagaimanakah urutan dari hidup kata? 2, bagaimanakah urutan dari hidup nyamuk? Ya, tadi sudah ya. 3, buatlah satu contoh menyampaikan saran kepada temanmu yang sedang bersedih. Gimana saranmu? Ya. 4, hitunglah dengan cara bersusun. A, 306 dikali 3, B, 712 dikali 3. Oke, sekian penjelasan dari Pak Amin. Ya, kurang lebihnya bisa bertanya di lain waktu ya anak-anak. Semoga bermanfaat pada pembelajaran nanti. Sekian dari Pak Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.